Oke, Yoel 2 ayat 12 sampai 13 sudah. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tolong simak baik-baik ya. Ini karena cuma 2 ayat ini yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mungkin Bapak Ibu kaget kok flyernya beda dengan khotbah hari ini. Ceritanya begini. Sebenarnya saya mau membawa Rest in Jesus, cuma itu khotbah dalam banget, dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Dan kemudian berapa hari ini saya staminanya menurun, sakit ya, saya agak sakit. Jadi tadi malam saya coba selesaikan sampai subuh tapi tidak selesai. Jadi khotbah yang lain yang saya khotbahkan hari ini itu mungkin minggu besok ya. Jadi judul khotbah hari ini itu adalah pertobatan sejati, yang khusus kita ambil dari 2 ayat ini, yaitu Yoel 12 dan ayat yang ke-13. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok kadang kalau khotbah kok comot sana comot sini, karena bentuk khotbah itu pada dasarnya beda-beda. Ada yang namanya khotbah ekspositori. Ini yang kita pelajari sekarang ini adalah bentuk khotbah ekspositori. Ada yang khotbah namanya khotbah topikal. Jadi pokok-pokok besarnya itu, misalnya pokok besar 1 diambil dari Matius, pokok besar 2 diambil dari Yohanes, pokok besar ketiga diambil dari Mazmur, itu namanya topikal. Nah, yang sering Pak Esra khotbahkan itu namanya tekstual. Dari mana bedanya? Biasanya cuma 1 ayat, tetapi pokok-pokok besarnya semua diambil dari situ. Misalnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Poin pertamanya akulah jalan. Poin keduanya akulah kebenaran. Poin ketiganya akulah hidup. Cuma itu yang dibahas dari 1 ayat. Itu namanya khotbah tekstual. Jadi jangan heran, ada khotbah topikal yang sering saya pakai itu misalnya poin 1 diambil dari Matius, tiba-tiba kita lompat poin 2 diambil dari Yakobus, itu topikal. Yang ketiga itu khotbah ekspositori yang sekarang kita belajar. Kita cuma dari 2 ayat, tetapi akan ngambil berapa poin dari cuma 2 ayat ini. Kalau 1 ayat namanya tekstual, tapi kalau lebih dari 1 itu namanya ekspositori. Nah, kalau kita belajar tentang khotbah, kalau kita belajar tentang Yoel, dari 12 nabi kecil di dalam Alkitab, Yoel itu kita tidak temukan data-data lain selain dari kitab Yoel itu sendiri. Bapak Ibu buka Maleakhi, tidak akan pernah singgung Yoel. Bapak Ibu buka kitab Habakuk, tidak akan pernah singgung Yoel. Jadi Yoel ini sangat sulit ditemukan datanya, sehingga bermacam-macam penafsiran muncul terhadap kitab Yoel. Ada yang bilang Yoel itu melayani pada abad ke-4 dan ke-5. Tetapi sebagian sarjana setuju bahwa Yoel itu melayani pada zaman Raja Yoas tahun 835 sampai tahun 796 sebelum Masehi di kerajaan Yehuda. Ya. Dengan alasan apa? Struktur ibadah di Bait Allah masih kuat, yang menunjukkan kehancuran Yerusalem belum terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita mau meneliti kitab Yoel, yang kita dapati bahwa di Yoel ini melayani pas suatu peristiwa terjadi, yaitu peristiwa bencana alam. Dalam kitab Yoel itu kita akan temukan bahwa waktu Yoel melayani, pada zaman itu muncul suatu wabah belalang. Jadi belalang ini luar biasa banyaknya, itu bisa dilihat dalam Yoel 1 ayat yang ke-4. Ya.
Ada serangan belalang yang luar biasa. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi kebun, ladang, itu semuanya dimakan oleh belalang. Bahkan ada belalang-belalang tertentu. Habis belalang A, belalang B. Habis belalang B, belalang C. Habis belalang C, belalang D. Sehingga tidak menyisakan apapun bagi orang-orang Yehuda waktu itu. Yang kedua, ada ancaman musuh. Nanti bisa dilihat dalam Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Nah, cuma ancaman musuhnya itu dari mana? Dari kerajaan Asyurkah atau dari kerajaan Babel? Tidak disinggung sama sekali oleh Yoel, tetapi rupa-rupanya masih dalam bentuk ancaman, ya. Belum benar-benar ada ekspansi yang masuk ke Yehuda. Bencana yang ketiga itu ada kekeringan. Itu bisa dilihat dalam Yoel 1 ayat 10 sampai 12, ya. Bahkan karena kekeringannya itu sampai terjadi kelaparan yang luar biasa di Yehuda waktu itu, sampai kegiatan di Bait Allah itu terhenti karena jemaat sudah tidak mampu lagi untuk mempersembahkan korban. Kalau zaman sekarang karena kekeringan yang begitu dahsyat itu, mungkin jemaat sudah malas ke gereja, tidak mampu lagi beri kolekte lagi kepada gereja. Karena efek atau dampak daripada kekeringan nanti bisa dilihat dalam Yoel 1 ayat 10 sampai 12. Kemudian ada bencana lain lagi. Namanya bencananya kebakaran. Ya, itu bisa dilihat Yoel 1 ayat 19. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Ayat yang ke-20. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering. Api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Habis kekeringan, api makan lagi itu padang pengembalaan, sampai tidak ada tempat untuk mengembalakan kambing domba. Kalau mau digambarkan, Yehuda waktu itu sudah jatuh tertimpa tangga. Bencana yang beruntun dan bertubi-tubi itu menimpa Yehuda. Nah, di dalam Alkitab ini Bapak Ibu, kalau ketemu dengan bencana, kemarin kita sudah belajar, kapan hari kita sudah belajar apa namanya fenomena, apa namanya nomena. Sama seperti kasus di LA. Fenomenanya kebakaran, tapi nomenanya kan kita tidak tahu. Tapi kalau Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa penyebab bencana itu selalu 3 hal. Yang pertama itu adalah bencana sebagai hukuman akibat dosa manusia. Contohnya apa? Air bah di zaman Nuh. Itu kan hukuman. Ya, Kejadian 6 sampai dengan 9, hukuman karena kejahatan manusia. Kemudian kehancuran Sodom dan Gomora itu sebagai bentuk hukuman. Jadi bencana yang dialami oleh Sodom dan Gomora, bencana yang di air bah, itu adalah sebentuk hukuman terhadap umat manusia yang melakukan dosa. Yang kedua, musibah atau bencana dalam pandangan Alkitab itu sebagai ujian iman. Itu dialami oleh siapa? Ayub. Hari ini usahanya bangkrut dalam waktu 1 hari. Kambing dombanya dirampok, lembu sapinya diambil, unta-untanya dirampas, anaknya mati. Bencana dalam waktu singkat itu sebagai bentuk ujian untuk Ayub, itu dikatakan oleh Alkitab. Kemudian ada juga yang ketiga, bencana sebagai teguran dan panggilan untuk Pernah dengar lagunya Ebit? Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Itu Ebit yang ngarang ya. Kita mesti tabah menghadapi, hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Jadi kalau saya mau sedikit gabungkan lagunya Ebit dengan Yoel punya tulisan,
Yoel melihat semua bencana tadi adalah cambuk kecil agar kita sadar bahwa adalah Dia di atas segalanya. Yoel melihat bahwa bencana yang dialami Israel waktu itu adalah sebagai bentuk teguran terhadap bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda supaya bertobat. Ini juga terjadi pada kekeringan yang melanda Israel kurang lebih 3,5 tahun pada zaman Elia. Itu sebagai teguran untuk bertobat. Jadi segala musibah, bencana alam terkadang bukan semuanya bentuk hukuman, tapi bisa jadi itu adalah bentuk panggilan untuk kita bertobat. Makanya pada hari ini kita akan belajar tentang pertobatan sejati. Ya, pertobatan sejati. Jadi kita akan belajar 4 pelajaran penting tentang pertobatan sejati dari kitab Yoel ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Jadi kita tidak akan pindah kemana-mana, cuma di sini saja. Jadi yang pertama kita bahas adalah urgensi pertobatan sejati, atau pentingnya, urgennya pertobatan sejati tersebut. Coba kita lihat Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, ini yang saya garis merah ya, saya kasih warna merah. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Kapan? Sekarang juga. Pertobatan sejati itu selalu menuntut kesegeraan. Dah besok. Tunggu Tuhan, saya masih muda. Tunggu saya umur 20 tahun. Tunggu saya umur 40 tahun. Tunggu saya umur 60 tahun. Tidak. Tuhan bilang sekarang juga. Kata sekarang juga ini dalam bahasa aslinya adalah atah, yang artinya adalah panggilan mendesak yang tidak bisa ditunda. Ini 400 kali digunakan dalam PN. Atah ini adalah seperti kentongan. Kalau di desa-desa di Bali ada kentongan. Kalau bunyi kentongan itu ada tandanya ya, ini kentongan orang meninggal. Ya kita tahu ada orang meninggal di sana dengan bunyi kentongan. Kita tahu juga kita wajib kerja bakti, panggilan yang tidak bisa ditunda. Kalau ditunda kena denda. Itu kalau di Bali, saya tidak tahu desa-desa lain. Tapi umumnya desa-desa seperti desa saya yang di Sulawesi itu juga begitu. Ada kentongan. Kadang kalau kentongan tidak terlalu jauh, dibantu dengan tiang listrik. Itu panggilan mendesak yang tidak bisa ditunda. Hal senada di dalam Ibrani 3:7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Ibrani menggunakan kata pada hari ini. Yoel menggunakan sekarang juga. Artinya kalau mau bertobat itu kalau hari ini dengar suara Tuhan, hari ini dengar firman Tuhan, hari ini dengar peringatan Tuhan, ya hari ini bertobat. Tidak bisa ditunda besok lusa. Tidak bisa ditunggu nanti kalau saya sudah tua. Tidak bisa ditunggu nanti setelah menghadapi sakratul maut. Tidak bisa. Kalau hari ini dengar suaranya, Ibrani bilang hari ini harus bertobat. Yoel bilang sekarang juga. Kenapa? Pertama, kita tidak pernah tahu batas umur kita. Betul? Nggak ada orang pernah tahu batas umurnya. Ya, coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amsal 27 ayat 1. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, ingat saya mau katakan, perjalanan menuju kubur itu tidak pernah libur loh. Betul? Dan untuk mati syaratnya tidak harus tua. Saudara yang bisa umur muda bisa mati juga. Karena syarat mati bukan harus tua. Jangan pernah berpikir yang mati itu harus sakit, karena syarat mati juga tidak harus. Makanya kalau Yoel katakan, kalau hari ini kamu dengarkan firman-Nya, sekarang juga bertobat. Satu saat Marilyn Monroe nelpon, menghubungi Billy Graham.
mau janjian ketemu, karena dia merasa hampa hidupnya di dalam puncak ketenarannya. Dia merasa hampa dan tidak punya arah dan tujuan hidup, dan sempat mereka ketemu. Tetapi Marilyn Monroe menunda untuk mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus, sehingga pada tanggal 5 Agustus 1962 didapati Marilyn Monroe itu ditemukan tewas di rumahnya karena overdosis obat dalam usia masih sangat muda, 36 tahun. Dan Billy Graham menyesal. Dia bilang, saya menyesal karena tidak berhasil membawa Marilyn Monroe pada Kristus. 36 tahun bisa mati, 36 tahun bisa dijemput, ajal menjemput. Tetapi kalau engkau dengar hari ini suaranya, sekarang juga bertobat. Tidak bisa ditunda, karena pertobatan sejati itu menuntut kesegeraan, ya. Tidak bisa ditunda besok atau lusa. Yang kedua, kenapa kita harus segera? Kenapa harus sekarang juga? Kenapa harus pada hari ini? Karena dosa itu memiliki efek progresif. Semakin lama kau bertobat, semakin lama kita bertobat, dosa itu mempunyai dampak, mempunyai efek progresivitas. Apa itu barang? Coba kita lihat dulu ayatnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba lihat dari Yakobus ini, Bapak Ibu melihat ada progresivitas yang luar biasa daripada dosa tersebut. Ternyata dosa itu seperti bola salju. Semakin lambat kita selesaikan, semakin lambat kita akui di hadapan Tuhan, semakin lambat kita bertobat, dosa itu semakin besar. Dia lama-lama seperti bola salju. Ingat kasusnya Daud? Suatu saat Daud perang. Yoab panglimanya perang. Daud enak-enak di rumah. Dari atas suatu rumah dia cuma santai-santai, yang lain sibuk berperang. Dari suatu rumah terlihatlah ada seorang perempuan sedang mandi. Pertama dari mata, betul? Habis itu turun ke hati. Betul nggak? Mulai bikin skenario. Dari dosa yang awalnya cuma di mata masuk ke dosa perbuatan. Dari dosa perbuatan masuk ke dosa penipuan. Dari situ sampai kepada dosa pembunuhan, dan terus dosa itu progresif berkembang membesar. Dosa itu kalau lambat diselesaikan, dia akan tambah lama tambah besar. Saya cerita sedikit untuk memberi jelas masalah ini. Ada yang namanya sindrom katak rebus. Apa itu sindrom katak rebus? Katak itu kalau dimasukkan di dalam air panas, katak itu akan langsung melompat keluar. Tetapi kalau katak itu dimasukkan ke air dingin tersebut ditaruh di atas tungku, katak itu tidak tahu, diam terus di situ. Kapan dia melompat? Ketika dia sudah rasa panas, dia sudah tidak punya kekuatan untuk melompat, dan akhirnya dia mati dengan perlahan dari air dingin yang dipanaskan tersebut. Hal semacam ini dikenal dengan sindrom katak rebus. Dosa itu ketika dilakukan pertama, kita tidak rasa apa-apa. Ya, kita terbuai olehnya. Terus lama-lama yang pada akhirnya kita mati di dalamnya. Ini yang disebut dengan progresivitas dosa. Kalau dengar kata sindrom katak rebus, ya ingat Pak Ketut ya. Karena Anda tahu siapa yang merebus katak ini. Yang kedua, saya mau sampaikan, ada istilah yang lagi ngetop sekarang. Namanya recurrence. Pernah dengar? Ya. Pada tanggal 28 Januari kemarin tahun 2025, ada 13 siswa SMP 7 Mojokerto
sedang piknik di mana? Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mereka asik saja berenang di pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, 13 anak ini tahu-tahu sudah berada di tengah pantai, di tengah laut. Peristiwa ini disebabkan dengan oleh apa yang namanya rip current. Ya, dosa itu seperti rip current. Kita santai saja melakukan dosa di pinggir-pinggir aja. Tanpa kita sadar, dosa itu akan menyeret kita masuk jauh ke dalam, sehingga tambah lama, tambah hari, tambah jauh dengan Tuhan. Ini disebut dengan progresivitas dosa. Dosa itu selalu berkembang, yang tanpa saudara sadari akan membuat saudara tambah hari, tambah jauh dengan Tuhan, sehingga semakin kecil kemungkinan untuk bisa mendengar panggilan Tuhan. Seperti penyakit kanker, awalnya mungkin cuma 1 titik. Kalau tidak cepat dideteksi dan diketahui dan ditangani, penyakit kanker itu menyebar terus sampai kemudian pada suatu saat sampai di otak. Orang yang kena kanker biasanya ketika kankernya sudah sampai di otak akan mengalami disorientasi, kayak tidak sadar, ya, dan pada akhirnya meninggal. Dosa juga kayak kanker. Semakin lama ditahan, semakin lama tidak diselesaikan, semakin lama kita tidak bertobat, dia akan menjalar ke seluruh tubuh kita, dan seluruh anggota tubuh kita akan digunakan sebagai senjata kejahatan oleh dosa. Makanya bertobat itu butuh kesegeraan. Kalau tidak segera, dosa itu akan berkembang di dalam diri kita. Yang kedua, karena batas umur tadi kita tidak tahu. Yang ketiga, karena dosa karena penundaan pertobatan membebani diri. Sudah tahu berdosa, tapi tidak mau bertobat. Kenapa? Dosa itu membebani diri, dosa itu beban. Nih, coba kita buka Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Dalam bahasa Ibrani-nya itu balah. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Coba lihat terjemahan BSI. Kalau dalam terjemahan TB, selama aku berdiam diri. Tapi dalam terjemahan BIS, itu sebenarnya selama aku tidak mengakui dosaku, selama aku tidak bertobat, tidak mau menyesali dan mengakui dosa di hadapan Tuhan, aku, dikatakan, menjadi balah. Tulang-tulangku menjadi balah. Nah, coba kita lihat kata balah ya. Yosua 9 ayat 13, kata balah diterjemahkan apa? Lapuk. Mazmur 102 ayat 26, kata balah diterjemahkan usang. Kejadian 18 ayat 12, kata balah diterjemahkan tua. Ratapan 3 ayat 14, kata balah diterjemahkan menjadi layu. Jadi balah itu menjadi tua, melemah, atau kehilangan kekuatan, layu atau usang. Daud mau bilang begini, selagi saya berdosa dan tidak saya selesaikan di hadapan Tuhan, tidak tahu kenapa tulang-tulang saya seperti rapuh, layu, usang. Karena apa? Karena pada prinsipnya dosa itu beban. Kalau kita punya dosa dan tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, sadari bahwa dosa itu beban. Dan itu membuat tulang kita keropos. Coba kita lihat dalam hal yang lain ya. Ayat yang keempat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dalam terjemahan BIS bagus ya. Tuhan, tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Beban dosa yang menekan itu membuat kita kehabisan energi, membuat kita kehabisan tenaga. Makanya kalau beban dosa itu tidak segera diselesaikan, membuat saudara seperti orang tidak punya tenaga, ya, kehabisan energi. Dalam terjemahan TMP,
Siang malam Engkau menghukum aku ya Tuhan, tenagaku habis seperti embun diserap terik matahari. Tidak segera, tidak sekarang juga, tidak hari ini, Engkau telah menambah beban di pundakmu, sehingga tulang-tulangmu seperti terasa keropos. Engkau kehabisan energi, engkau kehabisan tenaga. Makanya Yoel sarankan sekarang juga. Ibrani katakan pada hari ini. Suatu saat ada seorang bernama Adolf Eichmann. Adolf Eichmann adalah seorang yang terlibat pada pembunuhan orang-orang Yahudi pada zaman Nazi Jerman. Dia membunuh jutaan orang ya. Ini orang. Kemudian dia lari ke Argentina. Tapi kemudian tertangkap dan pada akhirnya disidang. Waktu itu dia bilang begini, saya harus hidup dengan beban bahwa saya telah membunuh jutaan orang. Saya berharap sejarah dapat memahami saya, tetapi hati saya tidak akan pernah bisa menerima apa yang telah saya lakukan. Ternyata saudara, dosa yang dia lakukan itu membebani dia. Hati nurani yang dalam dirinya nuduh dia terus. Kamu pembunuh, kamu pembunuh, kamu pembunuh. Yang pada akhirnya tuduhan hati nurani itu membebani dia dengan begitu beratnya dan begitu luar biasa. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dia buat, tapi hati nuraninya menuduh dia setiap hari. Kita sudah pernah belajar bukan? 3 fungsi hati nurani. Index, eudex, dan pindex. Hati nurani itu kalau kita melakukan kesalahan selagi dia masih hidup ya, itu bisa nuduh kita setiap hari, dan itu yang dialami oleh Adolf Eichmann ini. Suatu saat Nabi Habakuk bilang begini, Habakuk 2 ayat 9, terkutuklah engkau memperkaya keluargamu dengan keuntungan yang kau peroleh secara kejam, supaya rumahmu sendiri aman dan terhindar dari kesusahan dan bencana. Tetapi rencanamu itu hanya membawa malu bagi keluargamu. Dengan merampok banyak bangsa, engkau merugikan dirimu sendiri. Bahkan batu-batu di tembok berseru-seru mengutuk engkau, dan tiang-tiang rumah mengumandangkan seruan itu. Nah, Nabi Habakuk ini mau cerita begini. Ketika engkau memperkaya dirimu dengan merampok hak milik orang lain, ketika kau bekerja dengan cara yang tidak halal, kau gunakan itu untuk membangun rumahmu, rumah itu ternyata teriak, balok-baloknya teriak, dinding-dindingnya teriak, maling, maling, maling. Apa yang mau disampaikan di sini? Dosa itu beban. Ya, beban dari dalam hati nurani nuduh. Selain itu, dosa seperti bola salju yang tambah hari tambah membesar dan membebani beban hidup kita. Bahkan dosa seperti suara yang berseru menuduh kita, maling, maling. Jadi dengan kata lain saya mau katakan di sini, dosa itu beban. Kalau tidak segera diakui, kalau tidak secepat mungkin diselesaikan, akan tambah membebani saudara dan saya. Kemarin saya lihat ada komen. Kebetulan teman saya itu dia suka binaraga gitu, suka fitness ya, angkat beban berat gitu, mau sampai membentuk bodinya bagus. Tapi di bawahnya ada satu komen menarik. Di bawah komen itu ada tulisan begini, hidup sudah berat bro, jangan ditambah angkat beban. Saya cuma mau bilang, hidup itu sudah berat, jangan ditambah berat dengan bawa beban dong. Senang kepik? Sudah berat hidup itu, gak usah dibebani dengan dosa. Tambah beratlah beban kita, sehingga belum apa-apa sudah keropos itu tulang. Ya, ada seorang bapak, kalau dia pergi keluar kota,
Dia punya metode sendiri dalam mencari tahu istrinya lagi di mana dan ngapain. Kebetulan dia mau 1 minggu keluar kota, dia teleponlah istrinya. Halo Ma, kamu di mana? Lagi di rumah. Ini belum ada video call zaman itu. Lagi di rumah. Lagi ngapain? Lagi masak ini. Coba bunyikan blendermu. Oh ya benar, dia di rumah. Hari kedua suaminya cek lagi. Ma, kamu di mana? Di rumah Pak. Coba bunyikan blender. Oh berarti betul dia di rumah. Hari ketiga begitu lagi. Sampailah pada hari keempat, ternyata bapak ini tidak jadi keluar dinas selama 1 minggu, cuma 3 hari udah pulang. Sampai hari keempat dia pulang langsung tanpa memberitahu istrinya. Sampai di rumah yang diketemui cuma anaknya. Nak, mana mamamu? Mama sudah pergi 3 hari yang lalu bawa blend. Nggak tahu dia ngapain, pergi kemana, dia bawa blender. Bapak Ibu, hidup sudah berat, jangan ditambahi bawa blender ke sana kemana. Hidup kita sudah berat, nggak usah banyak drama lagi. Betul? Drama kayak bawa blender ke sana kemari itu tambah menjadi beban. Tanpa bawa blender aja udah apalagi tambah blender. Di sini ada yang bawa blender. Puji Tuhan. Saya yakin RCC tidak ada jemaat yang suka bawa blender ke sana kemari. Coba kita buktikan dulu, lihat bahwa dosa itu adalah beban. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Apa? Beban dosa. Beban dan dosa ya. Kalau Mazmur 38 ayat 4 bilang begini. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti apa? Beban ya? Dosa itu beban. Makanya kalau dituntut sama Tuhan sekarang juga, pada hari ini jangan itu. Semakin kita tunda, semakin membebani kita. Yang keempat, karena penundaan pertobatan mempengaruhi orang-orang sekitar. Jangan pernah berpikir dosa yang kita bikin tidak membebani orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa dosa selalu dampaknya itu bersifat individual. Tetapi ternyata dosa itu punya dampak komunal. Artinya apa? Satu bikin dosa, yang lain kena. Ananias dan Safira bikin dosa, satu gereja kena. Betul? Tahu Akan yang dalam perjanjian lama, satu orang yang bikin salah, satu bangsa kena dampaknya. Jadi dosa itu punya dampak sosial. Jadi jangan pernah berpikir kalau seorang bapak rumah tangga bikin dosa, yang bisa-bisa satu keluarganya kena akibatnya. Semakin lambat kita selesaikan, semakin lambat kita akui, bisa sekampung kena. Makanya dosa itu harus cepat diselesaikan. Sekarang juga, pada hari ini juga. Ya, langsung. Ini karena waktu ya, sudah baru poin 1 ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya. Bagaimana? Saya kan sudah bertobat, Pak. Pada awal saya terima Yesus. Masa saya harus bertobat lagi? Saya jelaskan dulu begini. Pada zaman dulu, pada zaman Martin Luther, orang yang merasa sudah diselamatkan karena iman, dia mengeluarkan suatu teori, kita tidak perlu lagi bertobat. Nama paham ini adalah antinomianisme, ya. Antinomianisme. Ya, satu lagi Pak Kak Kelvin ya. Ini berkembang pada abad ke-16 dan ke-17.
Orang yang mengembangkan namanya Johannes Agricola. Ya, satu lagi Kak. Johannes Agricola ini bilang, kamu kan sudah diselamatkan, dosamu sudah diselesaikan oleh Tuhan, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan sudah diselesaikan, sehingga tidak perlu lagi ada pertobatan. Martin Luther nggak setuju, nggak perlu lagi ada pengakuan dosa. Begitu si Agricola ngajarin. Martin Luther tidak setuju dan terjadilah perdebatan besar pada waktu itu. Bahkan Martin Luther itu mengeluarkan atau menulis buku-buku yang menyanggah apa yang diajarkan oleh Agricola. Ajaran Agricola ini di kemudian hari muncul lagi pada abad ke-21 ini di bawah nama Joseph Prin yang dikenal dengan nama Hypergrace. Ya, ini kebetulan saya lagi belajar teologi kontemporer ya di S2-nya, dan saya tahu ini dari situ. Kemudian ada lagi satu orang bernama Nicolaas van Bassel. Dia ini sama, dia adalah kelompok lagi dari Libertine. Dia punya pandangan bahwa kita tidak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Sudah satu kali saja Tuhan yang selesaikan. Nah, Calvin menyanggah itu. Dalam tulisan-tulisannya bahkan dia berdebat dengan ini Van Bassel mengenai hal itu. Makanya jangan heran kalau di gereja-gereja Lutheran, ya, gereja-gereja Lutheran di Indonesia misalnya seperti gereja GLI, Gereja Lutheran Indonesia, Gereja Protestan Indonesia GKPI, itu aliran Lutheran. Gereja Kristen Protestan Angkola, GKPA, Gereja Protestan Simalungun, GKPS, Gereja Protestan Pak Dairi, GKPPD, Gereja Kristen Luther Indonesia GKLI, itu semuanya ada pengakuan dosa di dalam liturginya untuk menyanggah apa yang dibuat oleh Agricola. Ya, makanya kalau gereja-gereja Protestan itu pasti ada pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pasti dalam susunan liturginya begitu. Bahkan gereja Luther ini ada pengakuan dosa yang sifatnya individual personal, jadi dilakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ada yang dilakukan secara komunal di dalam tempat ibadah, ada yang dilakukan secara privat dibantu oleh seorang imam, kayak Katolik itu. Gereja Calvinis, termasuk Reform, gereja-gereja Protestan di Indonesia Timur, ya, GKST, Gemit, itu semua ada berita pengampunan pengakuan dosa. Jemaat diajak untuk mengaku dosanya, baru ada berita pengampunan untuk menyanggah pemahaman Hypergrace itu. Jadi Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Pertobatan sejati urgensinya adalah sekarang juga, pada hari ini juga, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, karakter pertobatan sejati. Ini kita akan singkat karena waktu. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Itu terjemahan baru. Dalam terjemahan TMP, tetapi sekarang bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Pertobatan sejati, karakter pertobatan sejati itu adalah berbalik kepada Tuhan, bukan sekedar perbaikan perilaku. Perbaikan perilaku bisa kita lakukan tanpa Tuhan loh. Betul? Saya beri contoh. Ada ya orang yang dulunya narkoba, tiba-tiba berhenti narkoba. Bukan karena dia bertobat, tetapi karena dia sakit. Betul? Apakah dia berhenti ngisap narkoba itu dia bertobat? Tidak kan? Cuma karena kondisinya tidak memungkinkan dia untuk terus isap narkoba. Ada orang yang dulunya kuat narkoba tiba-tiba berhenti, bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi tidak punya uang untuk beli. Bisa berhenti.
Ada lagi. Orang yang dulu rajin ke klub malam, dari malam Senin sampai malam Minggu tidak pernah absen di klub malam, tiba-tiba berhenti karena nggak punya bertobat namanya? Itu namanya tomat. Sekarang tobat, besok kumat. Ya. Jadi kalau pertobatan sejati itu bukan cuma kita berhenti berbuat dosa, bukan cuma kita merubah perilaku kita, tetapi ada unsur lain yang namanya berbalik kepada Tuhan. Makanya kata bertobat itu dalam bahasa Ibrani-nya shub, yang artinya berbalik kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, contoh tentang orang yang berbalik kepada Tuhan. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu apa? Cuma berhenti melacur? Tidak kan? Apakah dia cuma berhenti berfoya-foya? Tidak, dia berbalik kepada Bapa. Pertobatan itu menyangkut berbaliknya kita kepada Tuhan, dan bukan cuma berhenti berbuat dosa. Nah, saya sedikit gambarkan di sini dalam diagram ini atau dalam tabel ini perbedaan pertobatan sejati dengan kapok, ya. Pertama aspeknya, aspek penyebab. Kalau kapok itu takut konsekuensi, misalnya ketahuan atau malu. Ada orang berhenti berzina, berhenti selingkuh karena cuma takut ketahuan. Itu bukan bertobat, itu kapok. Kemudian ada juga sedangkan pertobatan sejati sadar telah berdosa di hadapan Tuhan dan ingin berubah. Jadi kita sadar kalau orang bertobat itu dia melakukan dosa, dia sadar itu menyakiti hati Tuhan. Dia akan berhenti melakukan karena dia sadar itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau cuma kapok, dia sadar, aduh kemarin saya takut ketahuan, lebih baik saya berhenti, nambah baik saya nanti rusak. Itu kapok. Sikap hati menyesal karena tertangkap atau karena efek buruk yang dirasakan. Ada seorang yang kemarin nyuri motor, ketangkep dia, dipukuli, digebukin, bisa berhenti dia melakukan dosa pembegalan. Tetapi itu bukan bertobat, tetapi itu namanya kapok. Yang kedua, menyesal karena sadar telah menyakiti hati Tuhan. Ini kalau bertobat. Perubahan. Kalau kapok itu cuma sementara, bisa kembali ulang jika tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau pertobatan, perubahan nyata berusaha hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan seterusnya. Ada juga orang, saudara, yang tidak kelihatan melakukan perbuatan dosa, bukan karena dia itu bertobat, tapi karena tidak dapat kesempatan. Dulu saya di sana pernah dengar ada seseorang perempuan ngomong gini, saya ini loh gak pernah melakukan dosa perselingkuhan. Tak lihat-lihat modelnya, ya iya, kalau dari depan kayak kalau dari di postingannya kayak Bella Saphira memang, tapi kalau dari belakang kayak Bella Sungkawa gitu. Jadi kalau posisinya kayak begitu, ya siapa yang mau selingkuh gitu kan? Artinya dia ada punya kesempatan. Nah, kalau dia itu ganteng, tampan, cantik, luar biasa, pendidikan tinggi, punya duit banyak, kemudian itu tidak selingkuh, itu bertobat. Ya, dia punya banyak kesempatan untuk melakukan, tapi dia tidak melakukan karena dia betul-betul mengasihi Tuhan. Itu baru bertobat. Kalau tidak, bisa jadi itu hanya kapok. Saya kemarin cerita kalau cuma begitu mah pantai aja bisa kapok juga. Pernah dengar ada pantai yang bisa kapok? Pantai Indah Kapok, ya. Beda ya, kapok dengan kapok beda ya. Oh ya, sorry. Yang kedua, pertobatan sejati dilakukan dalam segenap hati. Saudara, kemarin kita belajar. Sekarang ini apa aja bisa dilakukan tanpa hati loh. Ada orang yang menikah tanpa hati. Ada orang kerja cuma karena memang betul-betul dia butuh uang, tapi melakukan pekerjaan itu tanpa hati. Bahkan Yesaya bilang, engkau ibadah pun bisa tanpa hati.
Engkau memuliakan Tuhan dengan bibirmu, tapi hatimu jauh dari Pak. Berarti kita bisa nyanyi tanpa bisa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, hati pikirannya ada di rumah. Aduh, jemuranku belum kering. Waduh, pinjol nagih. Waduh, macam-macam. Pada akhirnya apa? Mulut nyanyi, hati tidak. Ini namanya memuji, menyanyi, ibadah tanpa hati. Saya sedikit diberkati kemarin dengan pendeta yang biasa ngundang saya ke Jakarta, itu bilang begini. Banyak orang berpikir bahwa ibadah itu perkara kita disenangkan. Tidak. Ibadah itu kita urusan menyenangkan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Saya terpukul dengar kata-kata itu. Jadi saya banyak dapat masukan-masukan dari sana ya. Jadi pertobatan yang sejati itu harus dengan hati, bukan setengah hati. Tabelnya nggak usah. Cuma saya mau bilang begini. Yang satu lagi Pak Kak Kelvin. Ya ini kapan hari kita belajar. Jadi Kristen yang sejati itu ajarannya benar, perilakunya benar, sikap hatinya ajaran benar itu benar, bagus. Tapi kalau tanpa perilaku yang benar itu omong kosong. Perilaku yang benar, saudara suka membantu, ini 1 Korintus bilang, suka menolong orang lain, tetapi motivasi yang mendorong semua itu bukan kasih. 1 Korintus 13 bilang, tidak ada artinya bagiku. Jadi, ortodoksi tanpa ortopraksi itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ortopraksi tanpa ortopati juga tidak berguna. Jadi Kristen sejati ini harus tercermin dari ajarannya benar, perilakunya benar, sikap hatinya benar. Yang ketiga, kedalaman pertobatan sejati. Sedikit lagi. Ini ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Jadi di sini disuruh ngoyak hati. Ini saya perlu cerita dulu Bapak Ibu. Kalau orang Israel sana mau bertobat, itu disertai dengan berapa tanda. Pertama itu biasa ngoyakkan baju. Ya, bajunya dikoyakkan, jubahnya dikoyakkan. Bahkan pada zaman Esra itu ketika dengar jemaatnya itu kawin campur, dia koyakkan bajunya, dia cabuti rambutnya, dia cabuti jenggotnya. Sebagai suatu tindakan lahiriah bahwa mereka benar-benar bertobat. Tapi kata kitab Yoel, jangan cuma begitu. Tunjukkan dengan engkau mengoyakkan hati. Karena Tuhan sangat demen, sangat senang pada hati yang hancur. Betul? Hati yang dikoyakkan bukan cuma baju. Mungkin setelah ini ada yang sampai rumah nyabutin rambut satu, jenggotnya dicabutin. Ngapain? Bentuk pertobatan. Tapi tanpa mengoyakkan hati ya. Mau sampai bundas ini ya, sampai habis tuh rambut juga dicabuti satu persatu. Tidak ada manfaatnya kalau hati itu tidak ya, ini pentingnya. Tindakan-tindakan lahiriah ini kadang bisa menjadi topeng bagi pembenaran diri kalau tidak disertai perubahan hati. Yang keempat, ini waktu. Pondasi pertobatan sejati. Ini ayat yang ke-13 bagian B. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Karena ia kasih dan penyayang, Hanum wa Rahum. Kalau di Islam Ar-Rahim. Ya, karena mereka satu rumpun ya. Karena apa? Dia pengasih dan penyayang.
Karena apa? Dia panjang sabar. Kenapa? Karena berlipat kasih setia. Kenapa? Karena menyesal karena hukumannya. Jadi dasar pertobatan sejati dalam Alkitab bukanlah rasa takut dengan hukuman. Banyak orang bertobat karena takut masuk neraka. Terutama itu. Iya, betul tak? Orang ya. Karena takut masuk neraka. Makanya saya pernah dengar lagunya Chrisye dengan Ahmad Dhani. Jika sorga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Gitu saya lupa. Cuma banyak orang bertobat karena surga dan karena takut surga dan pengen masuk. Karena takut neraka dan pengen masuk. Pertobatan yang sejati bukan karena takut itu, tapi karena kita melihat Allah yang penuh pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlipat kasih setia. Makanya tak heran dikatakan di dalam sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Nikita, dia bilang begini, bertobatlah dan balik pada Bapa. Jadi unsur berbaliknya ada, betul nggak? Dia tunggu kau dengan kesetiaannya, bukan takut tapi neraka kan? Dia Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah, oh baliklah pada Allah. Jangan lambat hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Ya? Oh iya. Artinya begini, Bapak Ibu, semerah apapun dosa kita, yang penting kita berbalik samanya, Tuhan sanggup putihkan. Seserius apapun masalah kita dalam kaitan dengan dosa yang telah kita buat, Dia siap menunggu kita dan akan memberikan pengampunan buat kita. Pertobatan sejati ditandai pertama, urgensinya apa? Ayo, urgensi pertobatan sejati ada enggak? Mengapa harus sekarang? Karena kita tidak tahu batas waktunya. Mengapa harus sekarang? Karena efek progresivitas dosa. Nggak segera diselesaikan, tambah membesar, tambah meluas. Ya, kenapa harus sekarang? Karena dosa itu punya efek membebani diri sendiri. Kalau tidak selesaikan, tambah terbeban kita. Ya, tambah menjadi beban yang berat. Yang keempat, kalau tidak sekarang diselesaikan, itu akan punya dampak bagi orang lain. Efek sosial daripada dosa. Ya. Yang kedua, karakter pertobatan sejati itu berbalik, bukan cuma perubahan perilaku. Yang kedua, dengan segenap hati, bukan cuma setengah. Yang ketiga, kedalaman pertobatan sejati mengoyakkan hati, bukan cuma mengoyakkan baju. Yang keempat, fondasi pertobatan sejati karena Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, bukan karena takut api neraka. Tuhan Yesus